Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Adinda Salsafatikah dari jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan pembelajaran aktif. Sebelumnya di sini ada pengertian dari pendekatan pembelajaran aktif, yaitu suatu metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses belajar mengajar. Beberapa ciri khas pendekatan ini melibatkan interaksi, partisipasi aktif, dan penerapan pengetahuan dalam situasi nyata. Strategi yang umum digunakan meliputi diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan proyek kolaborasi. Tujuan utamanya adalah mendorong pemahaman mendalam, pengembangan keterampilan berpikir kritis, serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada pentingnya pendekatan pembelajaran aktif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ada peningkatan pemahaman konsep. Melibatkan peserta didik secara aktif memungkinkan mereka untuk memahami konsep-konsep dengan mendalam karena mereka terlibat langsung dalam proses belajar. Kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Mendorong siswa untuk berpikir kritis, menilai informasi, dan mengambil keputusan sendiri melalui diskusi, analisis kasus, dan situasi nyata. 3. Motivasi dan keterlibatan siswa. Aktivitas yang menarik dan partisipatif dapat meningkatkan motivasi siswa, mengurangi kejenuhan, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis. Selanjutnya ada strategi pembelajaran aktif. 1. Diskusi kelompok. Memungkinkan siswa untuk berinteraksi, bertukar ide, dan memecahkan masalah bersama. Ini mendorong kolaborasi komunikasi dan pemahaman yang lebih baik. 2. Studi kasus. Melibatkan pemecahan masalah berdasarkan situasi nyata. Siswa menganalisis dan menyusun solusi untuk masalah yang kompleks, memungkinkan mereka menerapkan konsep dalam konteks praktis. Yang ketiga, proyek kolaboratif. Memberikan tugas atau proyek yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Ini membangun keterampilan kolaboratif, kreatif, dan tanggung jawab. 4. Simulasi. Menciptakan situasi yang mensimulasikan pengalaman dunia nyata. Ini memungkinkan siswa untuk berlatih keterampilan dalam lingkungan yang aman dan mendukung eksplorasi konsep secara langsung. Materi selanjutnya adalah manfaat pendekatan pembelajaran aktif. 1. Peningkatan pemahaman konsep. Melibatkan siswa secara aktif memungkinkan mereka untuk menjalani dan memahami konsep-konsep dengan mendalam karena mereka terlibat langsung dalam proses belajar. 2. Pengembangan keterampilan berpikir kritis. Aktivitas pembelajaran aktif merangsang pemikiran kritis, membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk menganalisis nilai dan menyintesis informasi dengan lebih baik. 3. Motivasi siswa. Pendekatan ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan dinamis, meningkatkan motivasi siswa dengan memberikan mereka peran aktif dalam proses belajar sehingga membuat pelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan pendekatan pembelajaran aktif. 1. Kesiapan guru. Guru mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk mengadaptasi metode pengajaran mereka ke dalam pendekatan pembelajaran aktif. Kesiapan guru dalam merancang dan memfasilitasi aktivitas partisipatif sangat penting. 2. Infrastruktur dan sumber daya. Tidak semua lingkungan pendidikan memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung metode pembelajaran aktif. Keterbatasan akses terhadap teknologi, ruang kelas yang cocok, atau sumber daya pembelajaran dapat menjadi hambatan. 3. Evaluasi kinerja siswa. Penilaian dalam konteks pembelajaran aktif mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dan lebih konteks daripada metode penilaian tradisional. Menilai kemajuan siswa yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran bisa menjadi tantangan tersendiri. Nah, selanjutnya ini ada tips untuk penerapan sukses. Yang pertama, pelibatan aktif guru. Guru perlu menjadi fasilitator yang aktif, mendukung dan mendorong partisipasi siswa,
berkomunikasi dengan baik, memberikan arahan yang jelas, dan memberikan umpan balik konstruktif dan dapat meningkatkan pengalaman belajar. 2. Integrasi teknologi pendidikan. Memanfaatkan teknologi pendidikan dapat memperkaya pembelajaran aktif. Platform pembelajaran daring, aplikasi infrastruktur, atau sumber daya multimedia dapat membantu mengaktifkan siswa dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik. 3. Penilaian yang sesuai. Penilaian harus dirancang untuk mencerminkan tujuan pembelajaran aktif, memberikan penilaian formatif seperti umpan balik sepanjang proses pembelajaran, dan menggunakan berbagai metode evaluasi seperti proyek, presentasi, atau portofolio dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan siswa. Dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa dalam merangkum pokok-pokok utama, pendekatan pembelajaran aktif membawa dampak positif dalam dunia pendidikan. Melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan motivasi siswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Untuk mendorong penerapan pendekatan ini, diperlukan kesiapan guru, penggunaan teknologi pendidikan yang bijak, dan penilaian yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran aktif. Pelibatan aktif guru sebagai fasilitator dan dukungan dari lembaga pendidikan menjadi kunci sukses. Terus melakukan refleksi dan penyesuaian terhadap pendekatan pembelajaran akan memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan tuntutan masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.